my Savior, my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. My refuge. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am forever, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am forever, I am dead. I came to forgive. Because of what you done for me. You're my Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my breath. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am forever, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am forever, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am forever,
Tuhan kita telah memberkati kita untuk mengikutinya meskipun kita memiliki banyak kekurangan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kebenaran yang sudah jelas. Kita baru saja membaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 untuk bacaan kitab suci hari ini. Di bagian ini, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab dan berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Setiap kali Petrus menjawab, Tuhan mengatakan kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ini terjadi setelah Tuhan disalibkan dan bangkit dari kematian. Saat itu, beberapa orang telah melihat Yesus yang telah bangkit dengan mata kepala sendiri, sementara yang lain hanya mendengarnya. Bagaimanapun, Petrus, Yakobus, dan sejumlah murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk memancing. Tampaknya mereka sangat kecewa kepada diri mereka sendiri atas perilaku mereka ketika Yesus disalibkan sampai mati. Meskipun Tuhan telah bangkit dari kematian untuk mereka, namun mereka telah kembali ke masa lalu mereka. Jadi mereka bekerja keras sepanjang malam mencoba menangkap ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus berdiri di pantai, bertanya kepada mereka apakah mereka menangkap ikan, dan ketika mereka berkata tidak, Dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ketika mereka melakukan seperti yang diperintahkan, jala itu penuh dengan ikan. Salah satu murid Yesus kemudian berkata, "Itu adalah Tuhan." Mendengar hal itu, Petrus mengenakan pakaian luar yang telah dia lepas, melompat ke laut, dan berenang ke pantai tempat Tuhan berdiri. Ketika murid-murid tiba di pantai, mereka melihat Tuhan menunggu mereka setelah menyiapkan api arang, ikan, dan roti. Tetapi tidak ada dari mereka yang bertanya, "Tuhan, sudahkah engkau bangkit dari kematian?" Kebangkitan itu terlalu nyata. Tuhan yang telah bangkit muncul di tepi laut Tiberias dan menyuruh mereka untuk melemparkan di sebelah sisi lain perahu. Meskipun para murid sekarang semua duduk di pantai, tidak satupun dari mereka dapat bertanya, "Tuhan, apakah engkau telah dihidupkan kembali?" Mengapa mereka tidak menanyakan ini?
Itu karena sangat jelas bagi mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Itu karena Tuhan yang telah bangkit berdiri tepat di depan mata mereka setelah menyalakan api arang, memasak ikan, dan menyiapkan roti, dan Dia menyuruh mereka makan. Tidak seorang pun dari mereka dapat bertanya kepadanya apakah Dia adalah Yesus, karena Yesus yang berdiri di hadapan mereka bukanlah dari mimpi atau penglihatan. Sebelum peristiwa ini terjadi, muridnya telah mendengar 2 kali bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi, meskipun mereka tidak melihat Yesus setelah penyaliban dan penguburannya, mereka sekarang melihat Dia dengan mata kepala mereka sendiri, dan di sini di depan mereka sejelas siang bolong Dia benar-benar telah bangkit. Berbicara secara rohani, ini mirip dengan kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari Injil air dan Roh. Sangat jelas bahwa Tuhan telah menghapus dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan Injil air dan Roh, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk bertanya apakah Injil ini benar atau tidak. Tidak seorang pun dari kita dapat mempertanyakan Injil air dan Roh, karena semua dosa kita sebenarnya telah dihapuskan. Injil air dan Roh memberitakan bahwa Yesus Kristus menanggung dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus memikul dosa dunia, memikulnya ke kayu salib, mencurahkan darahnya sampai mati di kayu salib, bangkit kembali dari antara orang mati, dan dengan demikian menjadi juru selamat kita. Karena Tuhan kita telah menghapus dosa kita sekali dan untuk selamanya seperti ini, apakah kita masih memiliki dosa yang tersisa dengan kita? Tidak, tentu saja tidak. Bahkan tidak perlu menanyakan pertanyaan ini, karena memang benar bahwa Tuhan telah menghapus dosa kita dengan Injil air dan Roh. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak lagi berdosa adalah benar yang tidak terbantahkan. Meskipun kekurangan kita. Tampak di hadapan murid-muridnya, Tuhan yang telah bangkit bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus kemudian berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dia bisa mengatakan ini 3 kali. Petrus tidak punya pilihan selain berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Para murid pada kenyataannya diliputi emosi ketika mereka melihatnya. Mereka kewalahan oleh kenyataan bahwa Yesus datang mencari mereka setelah kebangkitannya. Ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Getsemani, Petrus telah mengikutinya sampai ke pengadilan Pilatus. Tetapi di sana dia telah menyangkal Yesus tidak kurang dari 3 kali. Petrus tidak hanya mengaku tidak mengenal Yesus, melainkan dia dengan keras menyangkal Dia tidak kurang dari 3 kali. Ketiga kalinya Petrus menyangkal Yesus dengan begitu keras, ayam jantan berkokok. Pada saat itu, Yesus berbalik
dari interogasi dan melihat ke arah Petrus. Dan ketika Petrus melihat matanya, wajahnya jatuh dan dia melarikan diri. Mengingat apa yang Tuhan telah katakan kepadanya, bahwa dia akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok, Petrus menjadi sedih dan meratapi kesedihannya. Yesus tidak pernah melakukan dosa apapun, namun dia diinterogasi di hadapan Pilatus, dan setelah menerima 40 cambukan kurang 1, tubuhnya robek dan berlumuran darah. Mereka menyodorkan mahkota duri ke kepala Yesus, meludahinya, memukul wajahnya, dan memasang poster di kayu salib dengan judul Raja Orang Yahudi di dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Pemimpin Petrus, Tuhannya dan Juru Selamatnya yang dia percayai dan ikuti berlumuran darah. Namun, Petrus telah menyangkal Yesus ini tidak kurang dari 3 kali. Petrus mendengar tentang kematian Yesus di kayu salib, dan dia juga pergi ke kuburannya. Tetapi Yesus tidak ada di kuburan. Petrus sangat menderita, dan meskipun Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian, dia terlalu malu untuk menghadapnya. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, Yesus telah menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan. Dia memikul dosa dunia, dia disalibkan dan menderita di dalam segala macam penghinaan, kekejaman, dan akhirnya kematian. Dia telah mencurahkan seluruh darah kehidupan dari jantungnya dan mati, dikuburkan, dan dengan bangkit dari kematian kembali, dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk Petrus. Namun, ketika Yesus menderita seperti ini untuk keselamatan, Petrus dan murid-murid lainnya telah melarikan diri, dan yang paling bisa mereka lakukan hanyalah kembali ke pekerjaan lama mereka menjala ikan. Jadi murid-murid itu terlalu malu kepada diri mereka sendiri untuk mengatakan sesuatu di hadapan Yesus. Namun, Yesus menampakkan diri di hadapan Tuhan. Namun, Yesus menampakkan diri di hadapan mereka di tepi danau Tiberias, dan dia menyuruh mereka untuk sarapan. Setelah memasak ikan dan menyiapkan roti, dia menyuruh mereka makan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus berkata kepada Petrus di sini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus kemudian berkata kepadanya, benar.
never before. I worship your holy name. Let the word of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. I worship your holy name. Let the Lord of my soul, oh my soul, His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. The sun's come up, it's time to see your song ahead. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing, let the evening come. The sun's come up, the coming. It's time to see your song again. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing, and the evening come. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy
Holy